kecuali aku hanya mengajak. Ya, si setan yang masuk di salah orang ngomong gitu. Illa anda autukum, kecuali aku hanya mengajak. Nah orang mah dengan menyebabkan dia terjerumus. Orang mah mengajak, saya hanya mengajak. Illa anda autukum, saya hanya mengajak. Pas saja ditumli, maka kemudian dia ikut ajakanku. Gitu kalimatnya. Orang mah nggak seukur ngajak, tapi ketika diajak dia ikut dengan. Sehingga dengan kalimat pas saja ditumli, kesemuanya ikut kepadaku dengan ajakan. Kalimatnya perlihatkan ucapan setan laknatullah, wala palatalumuni walumu anfusakum. Palatalumuni walumu anfusakum. Kamu jangan mencela aku, cek setan. Jangan mencela aku. Tapi walumu anfusakum, jadi di sini dikatakan bahwa saya tidak pernah menentukan bahwa kamu itu akan masuk dalam kelompokku. Saya hanya mengajak. Tapi kemudian ajakanku diterima, diikuti. Sehingga dengan kalimatnya palatalumuni, maka kamu jangan celah aku. Waduh, anfusakum, celahlah diri kamu sendiri. Jadi lamun bisa memperturutkan setan laknatullah, padahal jelas-jelasan kurang mah dan terbuka kemampuan, kurang merasa ngajak, ilu. Ketika dia ikut, dia katakan jangan mencela aku, tapi celahlah diri kamu sendiri. Kemudian kalimat yang disampaikan, ma'ana bimusrihikum wa ma'antum bimusrihi. Aku tidak bisa menolong kamu sebagaimana engkau tidak bisa menolong aku. Enaknya setan laknatullah. Kurang mengajak, mana hilu, kurang mencela aku. Kurang tidak bisa, saya tidak mampu untuk menolong kamu sebagaimana kamu juga tidak bisa menolong kepadaku. Inni kafartu bima asraftumuni min qablu, sesungguhnya aku, jadi setan laknatullah, inni kafartu, sesungguhnya aku tidak membenarkan bima asraftumuni, kamu semuanya mempersekutukan Tuhan dengan aku. Cek setan. Inni kafartu, sesungguhnya aku tidak membenarkan. Apa yang tidak dibenarkan? Bima asraftumuni min qablu, aku tidak pernah membenarkan kamu semuanya itu mempersekutukan aku dengan Tuhan. Innal zalimina lahum adzabun alim, sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Jadi kurang mudah-mudah memperturutkan setan laknatullah. Setan dalam Quran surat Ibrahim ayat 22 sudah menyatakan, saya tidak punya kekuasaan, saya hanya mengajak, lalu ajakannya diterima, kemudian engkau menyalahkan aku, bagaimana mungkin? Karena aku tidak bisa menolongmu, sebagaimana kamu juga tidak bisa menolongku. Dan aku sebetulnya tidak membenarkan orang-orang umat manusia mempersekutukan aku dengan Tuhan dari sejak dulu. Lalu dikatakan kemudian, innaz zalimina lahum adzabun alim, sesungguhnya dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Jadi disebutkan musuh yang pertama dunia, musuh yang pertama adalah dunia, musuh manusia. Bukan dunia dalam bentuk dunianya, karena dunia ini adalah ciptaan Allah. Yang jelek itu bukan jasnya. Kemudian yang kedua, musuh umat manusia itu adalah setan laknatullah. Yang kadang-kadang setan laknatullah itu jelas-jelasan adalah musuh kita, sementara kita selalu senantiasa mendekati yang namanya setan, memperturutkan setan. Nah kemudian yang ketiga, musuh manusia itu adalah anak
nafsu. Syahwat, musuh manusia yang ketiga adalah yang disebut dengan nafsu. Nah, inilah yang kalau kategorinya bagi kita semuanya, yang namanya nafsu ini dikatakan ihdani nafsa allati baina janbaika fa innaha a'daika. Dikatakan kepada kita semuanya, ihdani nafsa, jauhi nafsu allati baina janbaika, karena nafsu itu ada di antara tulang sisi kita. Fa innaha a'daika, maka sesungguhnya nafsu itu adalah musuh yang paling berbahaya. Masalahnya nafsu itu ada dalam diri kita. Jadi kalau seandainya kita melihat para bapak sadayana antara nafsu jeung setan laknatullah, ada yang memang diperhatikan oleh kita. Nafsu mah para bapak asalnya tidak diri ulang. Nafsu itu ada di kita. Di sini baina janbaika. Nafsu itu ada di sisi tulang. Baina janbaika. Ada di sisi nafsu itu. Sementara setan di luar. Setan di luar diri kita. Tapi nafsu ada dalam diri kita. Maka kemudian dikatakan bahwa nafsu itu adalah musuh yang paling bahaya, itu adalah nafsu, bukan setan. Kemudian yang kedua, sifatnya itu adalah ingin menguntungkan diri sendiri. Tapi kalau seandainya setan, sifatnya itu adalah hanya membisik, hanya menyesatkan, hanya mengajak. Kemudian cara kerjanya dengan cara yang halus. Makanya saya katakan bahwa nafsu kalau nafsu itu adalah menggodanya itu sepanjang waktu. Sepanjang waktu. Kenapa sepanjang waktu? Ada dalam diri kita. Setan sewaktu-waktu ketika lengah. Nah, disinilah kerjasamanya. Kerjasama antara nafsu dengan setan. Ketika nafsunya keluar, setan masuk. Jadi nafsu adalah ketika hawa nafsunya dia bergelora, baru kemudian setan masuk. Kenapa? Setan nafsu ini memberikan pintu masuk buat setan laknatullah. Ketika nafsunya itu tidak bisa dikendalikan, maka disitulah setan masuk. Jadi kalau nafsu itu setiap hari menggoda kita, itu setiap hari, setiap saat. Kenapa? Karena memang ada dalam diri kita. Sementara kalau setan itu tidak setiap saat, sewaktu-waktu. Kira-kiranya, makanya kenapa? Ketika kita marah, saat kita marah, apa yang dilakukan? Saat ketika kita berdiri, maka segera duduk. Sebab kan kalau ketika marah itu kan nafsu. Marah itu lahirnya itu bukan dari setan laknatullah. Marah itu lahirnya dari nafsu kita. Ketika marah, buru-buru duduk. Dengan duduk itu adalah akan merendahkan nafsu kita. Sebab ketika marah, keluarkan semua emosi. Kenapa namanya? Kalau lagi marah kan semua kata-kata itu keluar. Tangan pak pipok ketukan dia. Yang namanya marah. Yang namanya marah itu kan terus saja dimarah. Makanya saat kita marah itu yang dilakukan itu adalah segera duduk. Ambil air dulu. Sebab marah itu datangnya dari api, dan api itu akan meledak oleh air. Maka ambillah air dulu. Dan jika ayah zaman ngamuk kan kudu mana tambah ngamuk. Karena ngamuk, ngamuk-ngamukan mana kudu setan pasti tambah ngamuk. Tinggal kitanya aja yang mengelola. Tetapi yang jelas, ketika memang dalam keadaan marah, itu yang dilakukan. Kenapa? Karena saat kita marah itu nafsu yang keluar, maka setan ikut-ikutan. Jadi sekali lagi bahwa setan itu tidak akan masuk ke dalam diri kita kalau seandainya tidak difasilitasi. Siapa yang memfasilitasi? Yang memfasilitasi kita. Sementara nafsu kita itu ada dalam diri kita. Jadi tidak setiap saat hanya melihat peluang. Kira-kira ada peluang untuk bisa dilakukan, maka lakukan.
Makanya para bapak guru sekalian, ini ingat Imam Athaillah menyampaikan kepada kita, hajjun nafsi fil maksiyah jauhin. Terkadang yang namanya nafsu dalam kemaksiatan itu nyata. Maksudnya adalah mun jelema keur maling berarti eta ku nafsu. Nah, ketika dia melakukan kemaksiatan, kenapa dia melakukan kemaksiatan? Karena nafsu. Kemudian yang keduanya, wahai juga bitaati batilun khafiyun. Terkadang nafsu dalam ketaatan. Mana sih itu tidak terlihat? Betulnya para bapak saudara, kurang bisa ke bulan Ramadan merajin luar biasa. Beres di bulan Ramadan kembali lagi ke setelan awal. Itu adalah nafsu. Ketika Ramadan ibadah kita wah luar biasa. Beres Ramadan turun deui. Misalkan dikatakan iman belum latih, tapi itu adalah indikasi. Atau misalkan resep nanti dina ibadah tertentu hiji, tapi ibadah beliau tersep, bukan karena memang tidak mampu, tapi tersep. Ketika hanya fokus dalam ibadah ini, tapi ibadah yang ini ditinggalkan, itu juga kategorinya nafsu. Merasa nyaman dengan satu bentuk ibadah yang menguntungkan bagi dirinya, itu adalah ketaatan yang dilandasi dengan nafsu. Jadi kalau saya melaksanakan ibadah, apapun dikerjakan, apapun dilaksanakan, tanpa melihat bahwa ini adalah menguntungkan ataupun tidak menguntungkan bagi dirinya. Jadi pada prinsipnya, sedangkan di sini dikatakan wa mudawatu ma yaqsaqun ilaihi. Sementara memperbaiki, menyembuhkan sesuatu yang tersembunyi itu sulit untuk mengobatinya, kecuali kita sendiri yang mampu untuk melakukan pengobatan atas apa yang terhadap dalam diri kita. Jadi sekali lagi bahwa dalam kitab ini menyatakan tentang hal itu dan diingatkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa musuh nyata umat manusia itu tidak lebih. Kita harus hati-hati terhadap dunia. Kemudian setan selalu siap untuk menggoda, dan setan akan masuk kepada umat manusia ketika nafsu kita itu tidak bisa dikendalikan. Makanya yang paling berat ini ketika Rasul Nabi Muhammad SAW pulang dari peperangan, ya Rasul, kita sudah pulang dari peperangan melawan nafsu. Kata Rasul belum seberapa. Yang paling berat adalah jihad nafs. Yang paling berat adalah berjuang untuk melawan hawa nafsu. Maka kita bersyukur pada saat bulan suci Ramadan kita mulai belajar untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena pada prinsipnya bahwa nafsu itu tidak dimatikan. Bagi umat Islam nafsu itu tidak dimatikan, tapi umat Islam nafsu itu adalah dikendalikan. Kenapa demikian? Sebab ketika nafsu tidak dikendalikan, maka kemudian yang datang adalah setan la'natullah. Setan yang akan memanfaatkan situasi. Makanya kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang memang akan menyebabkan kita terjerembab dengan tiga hal ini: dunia, kemudian nafsu kita, dan juga setan yang akan selalu menggoda umat manusia. Jadi diingatkan kepada kita semuanya dengan tiga perkara ini. Mudah-mudahan bahwa apa yang kita lakukan dalam bentuk ibadah apapun bukan karena nafsu, tetapi adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memilih dalam bentuk ibadah tertentu, bukan karena kita tidak mau, karena memang saat itu kita baru mampu untuk ibadah pada poin itu, yang lainnya belum mampu. Belum puasa sudah baru bisa dibahas tertentu, bukan karena kita tidak menyukai yang ini, tapi karena kita baru bisa sempat untuk melakukan yang ini. Infak sedekah kita baru bisa seperti ini, bukan karena kita tidak mampu, tapi karena saat